Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Talkshow kali ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Tribuners, sore ini kita kedatangan langsung narasumber tamu kita, yaitu Bapak Komandan Dandim 0410 Kota Bandar Lampung, yaitu Bapak Kolonel Infanteri Romas Herlandes. Halo Pak Romas, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Pak? Sehat-sehat atau seperti apa Pak di pandemi ini? Alhamdulillah sampai saat ini kita berusaha untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Karena kita yang berusaha untuk menegakkan, kita memberikan contoh dulu kepada yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah saya beserta keluarga sampai saat ini masih diberikan perlindungan kesehatan seperti itu. Sempat sakit atau flu Pak? Agak-agak serem nggak? Alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan tidak. Baik Pak Romas, sore ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bagaimana memaknai 75 tahun kemerdekaan RI ini Pak Romas. Ya. Di tengah masa pandemi, kemudian saat ini juga sudah eranya sudah sangat maju, era teknologi komunikasi yang sudah sangat canggih. Di sini kita siaran secara langsung, disaksikan oleh Tribuners dimanapun berada. Kita bincang-bincang mengenai 75 tahun kemerdekaan RI. Baik Pak Romas, kita mulai saja. Ya. Kalau dari Pak Romas sendiri nih Pak, seperti apa sih memaknai 75 tahun kemerdekaan RI ini Pak? Baik, terima kasih Mas Yoso. Ya. Selamat sore pada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi pun. wabarakatuh. Ya pun. Secara pribadi menurut kami dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, maka makna yang terkandung dapat kita ambil adalah kita kembali merefleksi diri bahwa nilai-nilai perjuangan yang sudah ada secara fundamental dibawa oleh para pejuang-pejuang bangsa sampai saat ini sudah selayang untuk tetap kita pelihara. Nah, nilai-nilai itu diantaranya nilai untuk rela berkorban, nilai untuk bergotong royong, kebersamaan, persatuan. Karena tanpa nilai-nilai itu maka tidak mungkin para pejuang kita bisa mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 itu. Nah, nilai inilah yang nilai fundamental ini diharapkan di era sekarang tetap kita pelihara dan kita turunkan kepada generasi penerus bangsa agar mereka bisa kembali tidak melupakan akan nilai-nilai luhur tersebut. Nah, nilai-nilai luhur ini adanya di Pancasila sebenarnya nilai-nilai itu. Nah, jadi pada dasarnya bagaimana kita tetap mempertahankan Pancasila dan tetap berpedoman Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup kita ke depan, bagaimana nanti untuk membawa Indonesia lebih maju ke depan. Nah, di tengah pandemi COVID seperti saat ini, sampai saat ini belum juga berakhir, maka nilai-nilai itu merupakan salah satu pegangan kita juga untuk mengatasi musibah pandemi COVID ini secara bersama-sama. Kalau kita tidak bersatu, kalau tidak kita bergotong royong bersama-sama, kemudian ada rela berkorban, bagaimana untuk bersama-sama bangsa ini mengatasi pandemi COVID ini, maka tidak mungkin juga kita bisa melalui pandemi COVID yang sampai saat ini sedang mewabah. Tapi mudah-mudahan melalui momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik ini akan muncul semangat baru dari generasi kita. Mari kita bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID ini. Tidak ada yang tidak bisa. Kita harus percaya bahwa musibah ini pasti akan berlalu dan insya Allah Indonesia akan melalui itu karena kita punya keyakinan bersama bahwa bersama kita bisa. Seperti itu. Nah nih Pak, kalau dulu kan mempertahankan NKRI itu jelas tuh Pak, perang gitu Pak. Dari penjajah, kemudian ada penjajah yang mau kembali lagi menjajah kita. Nah kalau sekarang ini kan sudah hampir nggak ada lagi nih Pak, perang secara fisik. Kalau menurut Bapak sendiri, mempertahankan NKRI saat ini itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut pandangan kami, merebut itu sulit. Tapi mempertahankan dan mengisi itu lebih sulit. Nah, itulah pernah disampaikan oleh para
pendiri-pendiri bangsa, Kader-kader kita. kepada generasi penerusnya. Nah, kita sebagai generasi penerusnya, maka mengisi kemerdekaan ini harus benar-benar kita siapkan diri kita. Kita siapkan diri kita berarti tergantung pada sumber daya manusianya. Nah, ini disampaikan sesuai dengan program daripada pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa tahun ini kita harus bagaimana pengisian sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga diambillah tagline peringatan HUT RI yang ke-75 ini untuk membawa Indonesia maju. Nah, Indonesia maju ini tidak mungkin bisa tercapai tanpa sumber daya manusia yang benar-benar siap untuk mengisi kemerdekaan itu. Contohnya, kita bisa mengambil makna atau hikmahnya daripada pandemi COVID ini. Tuntutan kita untuk maju akhirnya bagaimana cara kita mengatasi suatu masalah agar tetap bisa berjalan. Contohnya kita sekarang, upacara dilakukan secara virtual, pertemuan dilakukan secara daring, seperti itu. Nah, itu membuat kita untuk mengisi kemampuan sumber daya manusia kita agar mau tidak mau kita harus terbuka dan melek terhadap kemajuan teknologi. Inilah bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa, bangsa mengisi kemerdekaan itu dan mengisi kapabilitas kemampuan diri kita masing-masing sehingga pada saatnya nanti begitu kita sudah pada satu jabatan tertentu kita siap untuk mengisi atau pembangunan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pak, ini kita agak flashback dikit Pak ke sejarah dulu Pak. Kan ada istilah jas merah itu Pak ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, itu dilontarkan Presiden pertama Soekarno ketika peringatan 17 Agustus 1966 kalau tidak salah, dikoreksi Pak. Nah, kira-kira istilah jas merah itu relevan nggak sih Pak untuk sekarang gitu Pak? Khususnya untuk generasi muda kita sekarang Pak. Silakan Pak. Itu kata-kata yang sangat bermakna dan sangat mempunyai arti sangat penting. Jadi suatu negara yang maju, suatu bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak pernah melupakan akan sejarahnya. Karena jati diri suatu bangsa itu ditentukan bagaimana pendiri-pendirinya dulu sudah menata, membuat fondasi yang kuat bagaimana negara itu ke depan akan dibuat. Jadi kalau kita tidak pernah berkaca pada sejarah, maka kita tidak bisa mempelajari mana yang dulu baik dan mana yang dulu tidak baik. Nah, jangan sempat kita terjatuh ataupun tergelincir pada suatu kesalahan yang sama. Nah, jadi kita sudah baik sekarang eranya di bawah pemerintahan yang demokratis. Namun kita harus berkaca pada sejarah-sejarah yang dulu. Jangan sempat nanti kita tergelincir pada lubang yang sama hanya karena kita melupakan sejarah itu. Nah, itulah sebagai fondasi kenapa selalu disampaikan oleh orang tua kita, jangan pernah lupakan sejarah. Maknanya sangat dalam, bukan hanya kepada sejarah negara, tetapi sejarah pribadi hidup kita pun itu maknanya masuk. Jadi kalau kita ingin maju, kita flashback ingat kepada bagaimana pribadi diri kita sebelum-sebelumnya, kemudian apa yang bisa dari flashback tersebut yang bisa membangkitkan kita untuk maju lagi, dan apa yang dulu mungkin pernah kita lakukan berupa suatu hal-hal kesalahan atau kekurangan sebagai evaluasi supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Menarik tadi Pak soal demokratis tadi Bapak sempat menyinggung. Nah, sekarang ini kan era keterbukaan Pak ya. Kemudian ada juga yang bilang ini eranya kebebasan berekspresi, era kebebasan berpendapat gitu Pak ya. Kira-kira apa itu juga termasuk makna dari merdeka itu sendiri Pak? Kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan berpendapat. Silakan Pak. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan yang saat ini. Nah, jadi kalau kemerdekaan kita saat ini diekspresikannya adalah bagaimana kesempatan yang sama. Kita harus bagaimana bangsa kita ini memiliki kesempatan yang sama untuk maju, kesempatan yang bersama untuk berprestasi, untuk berkarya. Jadi melalui kata-kata kemerdekaan itu berarti kita punya peluang yang sama, kesempatan menyampaikan pendapat, kesempatan untuk berkarya, dan kesempatan untuk bermimpi, bermimpi mencapai apa yang sebenarnya ingin dia raih, apa yang sebenarnya kita raih. Jangan kita dibelenggu oleh pembatasan-pembatasan tersebut. Itulah makna kemerdekaan itu. Tapi di atas itu tetap ada rambu bahwa negara kita negara hukum. Jadi kemerdekaan yang di situ adalah bagaimana kebebasan kita tapi tidak merugikan dan mengganggu hak orang lain ataupun kemerdekaan orang lain. Jangan karena kita bilang era kemerdekaan, era demokrasi,
kita menyampaikan ekspresi kita, menyampaikan pendapat kita, saking bebasnya, akhirnya kita malah merugikan orang lain, merugikan orang umum seperti itu. Contohnya, misalnya di era demokrasi, sesuai undang-undang kita diberikan kebebasan menyampaikan pendapat. Ya. Apakah melalui turun ke jalan seperti itu, ataukah menyampaikan secara tertulis dan sebagainya. Itu diperbolehkan sesuai undang-undang, tetapi aturan harus diikuti. Ya. Melapor terlebih dahulu, kemudian ada siapa yang tertua di dalam penyampaian pendapat itu ada. Tapi kalau nanti ternyata yang merugikan adalah niat kita baik menyampaikan aspirasi itu, tapi setelah dalam aplikasi di lapangannya, karena ekspresi kita tadi membuat jalan macet. Kemudian akses orang yang tadinya ingin pergi dari rumah ke kantor, ke pasar, tidak bisa karena ada yang di mana. Itu yang kami sarankan, itu yang demokrasi yang diharapkan tidak merugikan kepada orang lain. Baik. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada yang orang sakit, mau ke rumah, dari rumah mau ke rumah sakit di bawah, tidak bisa akses, lumpuh semua, hanya gara-gara ada demo-demo seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita ekspresikan pada diri kita sendiri, apakah dengan kita menyampaikan ekspresi kemerdekaan kita itu tidak merugikan kepada orang lain. Kalau itu tidak merugikan pada orang, itulah yang bentuk ekspresi kemerdekaan demokrasi yang baik. Seperti itu. Baik. Nah Pak, ini kita ke masa pandemi nih Pak. Ya. Kita bahas soal masa pandemi. Sepertinya beda, sangat beda lah jelas perayaan tahun ini. Upacara virtual tadi Pak ya. Betul. Nah kemudian sepertinya lomba-lomba panjat pinang, tarik tambang yang biasanya ada, sepertinya sepi nih tahun ini. Kira-kira seperti apa nih Pak menurut Bapak? Yaitu tadi jadi pengalaman sejarah kita makanya dengan banyak hikmah yang kita ambil dari adanya pandemi COVID ini. Namun bukan berarti kita menghilangkan kearifan-kearifan lokal itu. Tetap nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk ekspresi, bentuk kegembiraan kita menyambut ulang tahun negara kita ini sebenarnya masih tetap bisa kita laksanakan. Contohnya upacara, walaupun dalam keadaan pandemi, tapi secara pelaksanaan di lapangannya di tingkat pusat tetap dilaksanakan upacara, namun dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID dengan benar-benar ketat dan baik. Yang biasanya masih paskibrakanya ada 8, 17, kemudian pasukan pengibar 45. Tadi kalau kita saksikan hanya 3 orang pengibarnya saja seperti itu. Tapi tidak mengurangi makna dari peringatan pelaksanaan itu. Kemudian tamu undangannya juga dibatasi. Nah, kita di daerah sebenarnya juga diberikan kesempatan untuk upacara dan ada dipusatkan di provinsi tadi pagi, tapi dengan bagaimana mematuhi protokol kesehatan sehingga nilai ataupun pelaksanaan kegiatan itu tidak dihilangkan tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kalau di lingkungan TNI gimana Pak? Biasanya ada lomba apa? Kalau sekarang seperti apa perayaannya Pak? Kalau di Kodim sendiri misalnya? Kami tetap melaksanakan karena ini merupakan menyambut niat-niat baik menyambut aspirasi dari anggota, dari keluarga besar. Karena ini kita bilang tadi kearifan lokal tadi, tidak bisa hilang. Tetap kita laksanakan lomba itu, tapi lomba yang kita mengurangi terjadinya kontak fisik. Oke, contohnya apa Pak? Contohnya lomba yang kita laksanakan di sana hanya ada lomba kalau untuk ibu-ibunya lomba menghias tumpeng kita buat, sehingga mereka pun tetap ada mengekspresikan. Lomba membuat kue tradisional seperti itu. Kemudian untuk bapak-bapaknya kita laksanakan kegiatan karena sekarang lagi trennya bersepeda. Nah, kita adakan lomba ketangkasan bersepeda perorangan. Bagaimana dia kayak semacam slalom tapi dia perorangan. Kemudian lomba bersepeda paling lambat dia mencapai suatu tujuan itu kita buat. Nilai-nilai itu tidak hilang, tapi tetap perlombaan kita adakan, tapi patuhi protokol. Jadi untuk anak-anak tetap kita adakan juga lomba seperti memasukkan pensil ke dalam botol. Itu kan lomba-lomba tradisional untuk bagaimana anak-anak kita tidak lupa. Dulu kalau tiap 17 ada lomba seperti ini. Nah, tetap kita laksanakan. Tapi bersifat hanya internal. Jadi hanya dari keluarga besar Kodim saja seperti itu. Jadi nggak ada lagi sepak bola pakai sarung gitu nggak ada Pak ya? Kemudian kita tidak dengan dengan masyarakat tapi memang hanya di internal kita saja. Sama-sama kita berusaha
mematuhi protokol itu karena COVID-19 ini sampai saat ini belum ada vaksin dan obatnya ya seperti itu. Tapi walaupun nanti ke depan sudah ada, mudah-mudahan Indonesia benar-benar seperti yang pernah ada di berita kemarin, sudah mulai ada beberapa anak bangsa kita yang tiba mengatakan sudah ada obatnya, ada vaksin. Mudah-mudahan kita berdoa saja kalau itu memang betul. Alhamdulillah berarti negara kita adalah negara pertama di dunia ini yang langsung untuk menemukan daripada vaksin ataupun obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Tapi beneran obat Pak ya, bukan benar-benar obat herbal-herbalan ya, itu Pak ya. Mudah-mudahan itu seperti itu ya. Pak, kalau boleh bagi cerita Pak, masa kecilnya dulu gimana Pak? Ketika merayakan, pernah ikut lomba apa aja? Seperti apa Pak? Ketika masa kecil dulu. Banyak ya. Banyak ya. Ikut lomba panjat pinang juga pernah tiap Pak ya? 17 itu selalu kita tunggu-tunggu kalau misalnya waktu dari kita sekolah itu. Kapan ini ya? Karena selain kita untuk bertemu dengan teman-teman yang lain juga ya hadiahnya walaupun nggak seperti suatu kebanggaan. Wah, saya pernah dapat menang. Walaupun nanti tingkatnya tingkat kelurahan, tingkat RT nggak apa-apa, tapi kita senang. Banyak itu lomba, mulai dari makan kerupuk, kemudian ada lari karung, ada yang tadi bilang masukkan pensil dalam botol, lari kelereng, itu zaman masih kecil. Terus agak-agak meningkat lomba baca puisi. Oh, ada juga malah ya. Kemudian tadi sepeda juga masih ada waktu itu. Cuma kalau yang lomba-lomba kayak panjat pinang belum pernah saya ikut. Oh, belum pernah Pak ya? Sukanya nontonnya aja. Seru nontonnya Pak. Serunya nontonnya aja. Kayaknya kalau dari lihat Pak Romas nih menang terus nih Pak. Apalagi makan kerupuk Pak. Makan kerupuk. Pak, kangen nggak Pak dengan suasana itu Pak? Ketika sudah beranjak dewasa, apalagi sekarang, kangen nggak Pak? Apa ketika sudah jadi pejabat di TNI masih tetap pernah ikut juga lomba-lomba di lingkungan TNI Pak? Iya, makanya saya bilang tadi. Itulah jangan pernah kita melupakan sejarah tadi. Kemudian kearifan lokal selalu kita pelihara. Jadi ya memang karena tahun ini karena tahun pandemi seperti itu. Sebelum-sebelumnya selalu kita laksanakan kegiatan itu sehingga tidak melupakan. Karena kalau nanti kita terbawa arus teknologi terus, memang ada baiknya teknologi, tapi ada sisi kurangnya, negatifnya, karena setiap sesuatu itu pasti ada nilai positif dan negatifnya. Nah, kalau dengan ada kemajuan teknologi ini, ada sisi sedikit negatifnya, kita menjadi lebih individu memang. Kita menjadi lebih individu, lebih perorangan. Anak-anak sekarang misalnya sudah dengan diberikan gadget, sudah sibuk masing-masing gadget dia. Dia lupa dengan kanan kirinya, lupa dengan temannya. Nah, tapi melalui nilai-nilai permainan seperti ini, sebenarnya ada nilai edukasinya. Bagaimana, apalagi kalau yang sudah istilahnya bukan perlombaan perorangan, tapi lomba yang bentuk kerjasama tim itu. Nah itu. Tapi karena memang situasi pandemi ini kita juga membatasi hal itu. Sepertinya memang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi seperti gadget Pak ya. Kayak panjat pinang nggak bisa panjat pinang di gadget. Pakai gadget nggak bisa. Balap karung gitu nggak bisa. Ada hal-hal tertentu yang memang ya tatap muka Pak ya. Baik Pak, kemarin kalau tidak salah pengibaran benderanya sejak tanggal 1 Agustus atau lebih awal gitu Pak ya. Itu kira-kira apa sih Pak maknanya? Ada maknanya bukan sekedar mulai dari 17 Agustus tapi dari awal Agustus tuh kalau nggak salah. Silakan Pak. Jadi kalau kita lihat dari himbauan pemerintah, memang ada edaran dari Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini diharapkan diminta kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita menyemarakkan negara kita, wilayah kita dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 Agustus. Nah, jadi karena Agustus itu adalah kalau tanggal 17 hari kemerdekaan, Agustusnya itu adalah bulan kemerdekaan. Makanya diharapkan selama 1 bulan itu kita mengibarkan bendera merah putih, kita merah putihkan wilayah kita sehingga anak generasi kita pun mengetahui bahwa bulan inilah negara kita merdeka. Mari kita sambut dengan sukacita. Kita rias wilayah kita, kemudian kita kibarkan bendera kita dengan secara terhormat seperti itu. Itulah menjadi kebanggaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin negara luar yang akan mengibarkan bendera kita. Seperti itu. Makanya itulah momen-momen nilai-nilai penting yang sebenarnya
ingin diangkat oleh pemerintah kita untuk membawa Indonesia ke depan menjadi lebih maju. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan dari sekarang kapan lagi kita untuk maju seperti itu. Soalnya di rumah ada tetangga kebetulan anggota TNI, Pak. Jadi dia kibarkan duluan. Pak. Kami semua agak-agak takut kan. Waduh, kita kibarkan juga ya. Jadi kami kibarkan semua satu blok itu, Pak. Betul. Baik, Pak, mungkin terakhir ini kira-kira ada pesan-pesan buat masyarakat Lampung, kemudian khususnya lagi generasi muda terkait dengan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Silakan, Pak. Saya hanya bisa menghimbau, menyampaikan kepada generasi penerus bangsa, terutama generasi milenial, anak-anak muda kita sekarang, agar kita tidak pernah melupakan sejarah, nilai-nilai perjuangan yang ada, atau kita kenal nilai-nilai perjuangan 45 itu, agar selalu kita tanamkan, kita pelihara dalam diri kita, untuk membawa ke depan bangsa kita ini menjadi lebih maju. Maju dengan berkarakter, memiliki nilai-nilai perjuangan 45 itu. Yang tadi kami sebutkan, ada nilai rela berkorban, nilai persatuan, nilai gotong royong, yang intinya sebenarnya itu ada di dalam ideologi bangsa kita, ada di dalam Pancasila. Jangan pernah kita keluar daripada Pancasila itu. Nah, kemudian pesan yang kedua, di tengah pandemi COVID ini, mari sama-sama dengan penuh kesadaran kita laksanakan kedisiplinan sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena COVID ataupun virus ini tidak terlihat. Kita tidak tahu siapa yang sudah kena, siapa yang belum, tapi kita harus percaya bahwa apabila kita sayang kepada keluarga kita, maka sayangilah diri kita. Sayangi diri kita dengan melindungi diri kita agar tidak tertular dari orang lain dan tidak menularkan kepada orang lain. Dengan kesadaran tinggi itu, mudah-mudahan bangsa kita bisa cepat keluar daripada pandemi COVID ini, sehingga bisa melanjutkan perjuangan pembangunan untuk menuju ke Indonesia yang menjadi lebih maju. Karena musibah ini bukan musibah hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang sama-sama dalam situasi, bisa dibilang situasi prihatin. Banyak cobaan dengan adanya musibah ini. Tapi percaya bahwa di balik musibah itu pasti ada sesuatu hikmah yang bisa kita ambil. Pembelajaran kita sebagai anak bangsa, sebagai sejarah yang dicatat nanti, kita ambil hikmahnya, dan ini menurut kami sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang tadi salah satunya tadi, kalau tidak ini mungkin kita agak sedikit gaptek dengan IT. Tapi dengan adanya kita dipaksa dengan adanya keterbatasan itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan menyerah, percayalah bahwa pandemi COVID ini pasti bisa kita lalui bersama-sama, asal kita mau dan kita yakin bersama kita bisa mengatasi masalah ini. Soalnya nggak bisa disepelekan, di Lampung sudah ada pejabat wakil bupati, Pak, ya, Waikanan, yang meninggal karena walaupun ada penyakit penyerta, tapi juga karena COVID gitu, Pak. Mungkin terakhir, Pak, sebelum kelupaan ini, Pak, ini Pilkada 2020, tentunya ada peran TNI di situ dalam konteks pertahanan maupun keamanan. Kira-kira seperti apa, Pak, imbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya karena Pilkada di 8 daerah termasuk di Bandar Lampung? Tahun ini di Kota Bandar Lampung bisa dibilang tahun politik, karena kita ada nanti pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota. Saya meyakinkan bahwa TNI yang berada di jajaran Kodim 0410 Kota Bandar Lampung akan bersikap netral, menjaga netralitas tersebut. Kemudian untuk warga masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung, mari kita sambut dengan riang gembira pesta demokrasi ini, karena pilkada itu pesta demokrasi. Pesta itu berarti harus diisi dengan kegembiraan, disambut dengan sukacita, bukan disambut dengan saling menjelekkan, saling menjatuhkan orang lain, kemudian diisi dengan hoax, isu, berita-berita bohong, bukan seperti itu. Mari kita tunjukkan kepada daerah lain, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi itu, dengan demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai demokrasi itu. Kemudian yang bisa kami pesankan kembali bahwa siapapun nanti calon, siapapun nanti yang terpilih dalam pelaksanaan pilkada wali kota Kota Bandar Lampung ini, harus kita yakini bersama bahwa mereka adalah semuanya putra-putri terbaik bangsa, putra-putri yang dimiliki oleh daerah kita, Kota Bandar Lampung. Jadi biarkan nanti kompetisi ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu perundangan seperti itu. Dan apabila nanti sudah terpilih secara
legislasi secara perundang-undangan bahwa mereka terpilih secara demokrasi, maka kita pun harus mendukung sepenuhnya seperti itu. Ingat, siapapun calonnya, siapapun pemenangnya, mereka masih adalah saudara kita. Seperti itu. Baik. Itu tadi Pak Romas, bincang-bincang kita Tribuners. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ada banyak tadi hal yang disampaikan oleh Pak Dandim dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga juga kita bisa mengisi kemerdekaan ini terus dengan nilai-nilai positif, Pak ya. Betul. Meskipun sudah banyak perubahan, sekarang eranya sudah maju, sudah sangat digital, kemudian di tengah pandemi juga. Baik, Tribuners, kita sudahi bincang-bincang kita dengan Pak Romas Hernandez. Terima kasih Pak Dandim, Pak Romas Hernandez atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Itu tadi Tribuners, semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Kita bertemu lagi di acara talkshow berikutnya masih bersama saya Yoso Mulyawan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kemerdekaan, Pak. Merdeka! Merdeka!